Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmatak wa ansur alayna rahmatak wa anzil alayna bibarakatik wa alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram, amma ba'd. Ikhwatal iman jamaah, bapak-bapak ini rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa senantiasa kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesabaran kepada kita untuk dapat meninggalkan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tak lupa salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada qudwah kita, uswah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kecintaan kepada kita, keluarga dan anak istri kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan bekal cinta itulah maka ibadah akan terasa nikmat. Sesuatu beban yang dibebankan kepada kita, kalau dasarnya karena cinta, maka insya Allah seberat apa beban itu pasti merasakan ringan kita, sebab ada rasa cinta. Begitupun ketika menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab cinta, maka terasa ringan kewajiban yang kita jalankan. Yang kedua, dengan cinta itu mampu membangkitkan kita untuk selalu optimis, dan dengan cinta kepada Allah selalu mengharap ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pada kajian kita hadis berikutnya, yaitu berkaitan dengan ilmu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dikabarkan dari Ibnu Mas'ud berkaitan dengan ilmu, al-ilmu kan nuri fil hidayah. Ilmu itu petunjuk, seperti cahaya dalam memberikan petunjuk. Maka ketika orang berilmu, dipastikan orang itu tidak tersesat. Seperti di tengah kegelapan malam ada lentera. Dengan ilmu sesuatu yang sulit menjadi mudah. Dengan ilmu derajat orang diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu pula orang selalu dikenang. Allahumma tawwil umurana manfa'atan wa hidmatan fid dinika wa dunyaka wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami untuk bisa berbuat baik, berbuat kebaikan baik di dunia dan di akhirat.
Minta panjang umur itu bukan berarti kita nggak mati-mati, enggak. Ya Allah, panjangkan umur kami, ya Allah. Kemudian orang pada mati, kita nggak mati-mati, ya nggak begitu. Atau kita sudah payah sakit nggak mati-mati, juga nggak begitu. Minta panjang umur, sakit sudah payah, udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak diambil-ambil, nggak begitu, enggak. Umur panjang itu diantaranya adalah dengan ilmu. Banyak orang jasadnya sudah tidak ada, tapi namanya masih dikenang sebab ilmu. Itu termasuk panjang umurnya. Yang mengklasifikasikan istilah hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, hadis maudhu adalah salah satu nama orang ahli hadis yang bernama Al-Hallaj Ar-Rumahurmuzi. Itu hidup di kisaran zaman Umayyah. Amr bin Abdul Aziz pemerintahnya. Itu zaman apa itu? Amr bin Abdul Aziz. Al-Hallaj Ar-Rumahurmuzi mengklasifikasikan hadis, memberikan istilah-istilah ini dhaif, ini hasan, ini maudhu, ini mutawatir dan lain sebagainya. Zaman Rasul itu nggak ada istilah itu, Pak. Zaman Umar bin Khattab nggak ada, zaman sahabat Khulafaur Rasyidin nggak ada. Adanya pada udah zaman tabi'in. Udah 400 tahun setelah Nabi wafat baru ada istilah itu. Maka kalau orang sampai eyel-eyelan, nggak tegur-teguran gara-gara dia ngambilin hadis dhaif, ini nggak mau, itu orang tuh nggak berilmu juga. Sampai nggak tegur sapa gara-gara yang satu ngamalin hadis dhaif, yang satu nggak mau, sampai nggak tegur sapa. Nggak akur sama tetangga, ya Allah, gara-gara itu. Ada banyak. Padahal memuliakan tetangga itu sejajar dengan beriman kepada Allah dan hari akhir. Gimana ceritanya orang seperti itu? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Tiba-tiba sama tetangga nggak akur gara-gara tetangganya ngamalin hadis dhaif. Padahal istilah dhaif itu bukan dari zaman Rasul. 400 tahun setelah Rasul wafat baru ada istilah itu. Ini ngurusin pepesan kosong sebetulnya. Tertipu, setan yang tepuk tangan. Memberikan klasifikasi itu hanya prioritas kita beribadah. Prioritasnya ini dulu, yang sahih dulu, baru terus. Kalau mampu ya silakan. Kalau mampu disebut fadilatul a'mal. Seperti kita berdagang, kalau yang sahih itu kan kalau belanjanya 500.000 ya, sahih nggak itu? Oh, sahih itu kalau hadis. Kalau belanja 5 juta, sahih nggak? Ya sahih. Kemudian yang belanja 5.000 dilayanin nggak? Ya dilayanin lah. Walaupun dhaif itu 5.000, 2.000, dhaif banget, tapi kita dagang kok, dilayanin nggak? Kalau mampu ya dilayanin, tapi yang sahih yang belanjanya
Nah, 200.000 sekali belanja, itu senang layaninya itu. Tapi kalau yang belanja 3.000, ya harus dilayanin Pak, karena tujuannya dagang, cari margin, cari karena kita hidup untuk beribadah. Ibadah itu cakupannya luas, hanya prioritas. Itu umurnya panjang itu al-halat orang musi sampai sekarang dikenang orang. Riyadhus Shalihin yang mengarang Imam An-Nawawi pada abad ke-8, panjang juga umurnya. Ini kitabnya kita baca, abad ke-8, sekarang abad tuh udah berapa ratus tahun, panjang umurnya, panjang. Lagi-lagi Al-Fatihah, orang dibacain Al-Fatihah terus sebab ilmu. Syekh Qasim bin Salam umurnya panjang, setiap hari dibahas terus ilmunya. Nun sukun bertemu tanwin, nun sukun atau tanwin bertemu hamzah kha ain ghin ha, dibaca jelas, namanya idhar. Itu yang ngarang tuh Syekh Qasim bin Salam, yang pengarang ini idhar, ini idgham bi gunna, bila gunna, iqlab, ikhfa. Zaman Rasul ada enggak? Ya enggak ada. Syekh Qasim bin Salam sampai sekarang tuh di Imam Syibaweh disebut namanya. Ismu yu'ayin al-ismu wa kullu kalimatun dallat fi nafsiha wa lam taqtarin bizamanin wad'an. Isim adalah kalimat yang menunjukkan dirinya yang tidak berkaitan dengan waktu, namanya isim. Atau kata benda, kata benda tidak berkaitan dengan waktu. Kalau kata kerja berkaitan dengan, atau fi'il berkaitan dengan waktu. Ini kan kitab, kitab itu kata benda, nggak ada sedang kitab, habis kitab, mau, nggak ada, karena benda nggak beriringan dengan waktu. Itu Imam Syibaweh yang ngarang begitu Pak. Masih sekarang masih orang masih pakai ilmu itu. Panjang nggak umurnya beliau? Oh panjang, ini ratusan tahun, nggak mati-mati siar ilmunya. Lain dengan fi'il. Kalau fi'il kaitannya dengan diiringi dengan waktu, ada madi, ada hal, ada istiqbal, ada waktu yang lalu, waktu sekarang, waktu yang akan datang. Makan, habis makan, sedang makan, mau makan itu kan kerja, fi'il beriringan dengan waktu. Kalau benda enggak. Sementara kalimat huruf tidak bisa berfungsi tanpa digabungkan dengan kalimat yang lain. Huruf wawu artinya dan berdiri sendiri, bisa berfungsi. Ya enggak, dan apaan kan gitu. Kalau dia dan aku pergi, nah baru wawunya bermanfaat. Huruf wawunya itu punya faedah. Tapi kalau wawunya berdiri sendiri, alif berdiri sendiri, alif, apakah? Istifham alifnya, apakah? Orang cuma apakah doang, ya nggak bermanfaat. Tapi kalau digabung dengan kalimat yang lain, apakah kamu sudah makan? Tuh, namanya kalimat huruf. Suma, kemudian ila, kepada, min, dari. Itu kan kalimat-kalimat huruf yang tidak bermanfaat kecuali digabungkan dengan kalimat yang lain. Ini yang mengkonsep itu Imam Syibaweh. Udah ratusan tahun yang lalu, setelah tabi'in.
hampir 500-600 tahun. Tabi'ut tabi'in ke bawah terus, sekarang masih dikenang. Ini namanya umur yang panjang dengan sebab ilmu. Dengan berilmu pula orang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah berhenti. Kira-kira yang bikin ilmu tajwidnya ini Syekh Qasim bin Salam dapat pahala nggak Pak? Kalau orangnya belajar, orangnya bukan dapat pahala, pengarangnya dapat tuh ngalir terus ratusan tahun Pak, dapat pahala terus, dapat royalti, namanya umur panjang. Dengan sebab ilmu royalti pahala terus. Bapak ngajarin ngaji ke anak-anak, anak-anaknya baca Quran, bapak yang ngajarin dapat pahala. Ntar anak-anaknya besok ngajarin lagi, itu bapak yang dulu ngajarin dapat terus royaltinya tuh, dengan sebab berilmu. Maka diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab ilmu itu. Gak bisa keturunan Nabi yang bodoh satu lebih baik daripada 70. Apaan itu? Gak ada dalil begitu. Inna akramakum indahu yang paling baik insya Allah yang bertakwa. Keturunan Nabi kalau nggak bagus, Abu Jahal, Abu Lahab ya nggak termasuk. Ini jangan bangga sama nasab Pak. Jamar kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis yang lain dikatakan al-ulama'u warasatul anbiya, ahli ilmu itu pewaris para nabi. Dan orang yang paling takut kepada Allah itu ulama, orang yang punya ilmu. Akrim bihim warisan wa maurusan, muliakan dia karena dia mewarisi, pewaris daripada para nabi. Karena yang bisa membedah hadis Quran itu adalah para alim ulama. Lam yuwarithu dinaran aw dirhaman, tidak mewarisi dirham, dinar, lakin al-warith al-ilm, yang diwariskan oleh para alim ulama kepada kita adalah ilmu. Wa man akhadha bihi faqad akhadha bihadzin wafirin. Kalau kita mengambil dari alim ulama itu ilmunya, maka sungguh kita telah mengambil sesuatu yang besar. Mengambil para ilmu, para alim ulama dimuliakan. Karena orang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang siapa itu yang menciptakan mikroskop itu, Jekaris Jensen, itu sampai sekarang dipakai. Alfred Nobel menciptakan dinamit, Thomas Alva Edison menciptakan lampu, siapa lagi Pak? Jekaris Jensen menciptakan mikroskop, Daimler menciptakan mobil, Daimler, maka tempat mobil namanya Daimler ya. Nah, penciptanya Daimler, pencipta mobil itu Daimler, sehingga tempat penjualan mobil namanya Daimler. Dari penciptanya itu sampai sekarang Pak dipakai itu nama penciptanya, Daimler namanya, yang menciptakan mobil itu sampai sekarang, panjang dia umurnya, masih dipakai sama orang sekarang. Bill Gates
menciptakan Microsoft ya, yang berkembang sekarang jadi HP, itu Bill Gates itu menciptakan itu, orang paling terkaya. Jangan mata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana gambaran ilmu itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna mathala ma ba'athani Allah, inna mathala ma ba'athani Allah, sesungguhnya perumpamaan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala minal huda, akan petunjuk, wal ilm, dan ilmu itu adalah kama falil ghaithin asaba ardan, yaitu seperti air yang membasahi bumi. Jadi ketika air membasahi bumi itu perumpamaan daripada ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bumi ketika dibasahi oleh air itu? Macam-macam tipikalnya, Pak. Ada yang bumi itu bisa menyerap air tersebut sehingga bumi itu menjadi subur dan bermanfaat bagi tanaman. Turun hujan, diserap oleh tanahnya jadi subur, tanahnya subur, tanaman jadi tumbuh. Itu perumpamaan ilmu yang bermanfaat, yang bisa menjadikan dirinya, lingkungannya mendapatkan kebaikan dari ilmu itu. Seperti air diresap oleh tanahnya menjadi subur, tanaman, rumput-rumputan pada numbuh. Itu satu. Kemudian kata Rasulullah, ada juga tanah yang ketika air masuk ke dalam tanah nggak bisa diresap oleh tanah, tidak bisa diresap oleh tanah, sehingga air tidak hilang. Itu pun bermanfaat. Ketika air tersimpan di tanah kan nggak bisa masuk ke bawah, maka bermanfaat. Kita gali sumur, ada airnya di dalam, karena airnya nggak masuk sampai bawah. Atau taruhlah ada setu, tidak bisa meresap ke bawah. Dengan setu itu kita bisa memanfaatkan air yang ada di setu. Kemudian tipikal yang ketiga adalah tanah yang ketika dibasahi oleh air itu tidak bisa meresap dan tidak bisa menyimpan. Seperti tanah campur batu-batuan, cadas itu, kalau dimasukin air nggak bisa meresap, nggak bisa melandang. Apa melandang itu? Ya pergi aja airnya. Orang tanahnya keras, nyimpan nggak bisa, meresap nggak bisa, rata permukaannya. Ini yang tanah seperti ini yang tidak bisa memberikan penghidupan kepada tumbuh-tumbuhan. Itu ibarat ilmu itu begitu. Camar maka Allah Subhanahu wa taala. Dikasih ilmu, diterima enggak, diamalkan juga enggak. Ada orang dikasih ilmu, ilmunya banyak, diresap, tapi enggak diamalkan. Maka sering kita katakan kullun nasu halka, semua manusia itu rusak manusia. Illal alim, kecuali yang mengerti. Manusia itu rusak kecuali yang berilmu, enggak rusak.
Kalau orang berilmu nggak bakalan rusak. Illal alim. Al-alimu halka illal amil. Tapi jangan bangga dulu punya ilmu. Yang punya ilmu rusak. Illal amil, kecuali yang beramal. Punya ilmu diamalkan walaupun sedikit, menjadi tabungan kita, menjadi investasi kita, seperti tanah yang bisa meresap air, dan tanah itu menjadi subur dan bisa ditanami tanaman. Manfaat bagi dirinya, manfaat bagi orang lain. Al-alimun halka illal amilun. Yang berilmu rusak kecuali yang beramal. Wal amiluna halka illal mukhlisun. Yang beramal pun rusak kecuali yang ikhlas. Wal ikhlasu fi khatarin azim. Yang ikhlas pun masih tanda tanya besar. Tuh Pak, ribet nggak hidup itu? Ribet ya? Ya enggak sih. Orang hidup harus berilmu. Setelah punya ilmu harus beramal. Kalau beramal harus ikhlas. Yang ikhlas pun belum tentu selamat, apalagi ilmu enggak, amal enggak, boro-boro ikhlas. Selamat nggak kira-kira? Tuh, ya rusak. Disuruh berilmu, habis berilmu disuruh beramal. Disuruh beramal, disuruh ikhlas. Yang ikhlas pun masih tanda tanya ini. Bisa masuk ke surga enggak? Ya Allah, kan gitu. Karena nggak bisa dipastiin orang itu. Imam Ghazali masuk surga itu bukan karena karangan buku-bukunya, Pak. Cuma dia masuk surga gara-gara tintanya disedot sama lalat. Tintanya disedot sama, dibiarin aja. Bukan ilmunya yang banyak, itu bukan. Ternyata yang menyelamatkan itu. Biarin ada lalat nyedot tintanya, itu biarin. Udah kenyang baru dia lanjutin nulis lagi itu. Seperti itu. Boleh jadi orang itu bolak-balik ke masjid, justru ketika ada anak anjing kejebur got, ditolongin dulu, disiram dulu, baru diangetin, disuruh pergi. Boleh jadi itu amalan itu yang membuat selamat tuh. Jangan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab jelas orang kalau dia berilmu rusak. Kata Rasulullah, salasun muhlikatun. Ada 3 di antara menjadikan manusia itu rusak. Kenapa rusak? Jelas dasarnya tidak berilmu. Salasun muhlikatun. Ada 3 kerusakan pada manusia. Yang pertama adalah hawaun muttaba'un. Manusia itu tidak bisa memanage syahwatnya. Berarti ilmu memanage syahwat yang nggak bisa. Ini perlu ilmu memanage syahwat. Hawaun muttaba'un, yang selalu memperturutkan hawa nafsu. Yang hawa nafsu itu seperti bayi yang sedang netek. Ketika tidak disapi, apa bahasa Indonesia disapi itu? Disapi. Bahasa Indonesianya disapi. Jadi syahwat itu seperti bayi netek. Kalau 2 tahun nggak disapi, terus netek terus, Pak. Maka cepat dipedot.
dibalurin itu susunya dengan minyak angin atau dengan apa, jangan dengan balsem atau dengan apalah gitu, minyak serai, biar dia gak mau mati. Ini cara memanage. Tapi kalau hawa nafsu itu tidak di-manage, ya bisa merusak. Dan hawa nafsu maksiat itu biasanya sesuatu yang membuat orang ketagihan. Memperturutkan hawa nafsu berupa maksiat itu menjadikan orang ketagihan. Namanya candu. Orang kalau sering maksiat ketagihan, Pak. Iya. Sebab maksiat itu al-asyiqah. Maksiat itu sesuatu yang menyenangkan. Maka ini perlu ilmu ini di manage. Kenali syahwat kita. Syahwat itu waktu taklim saya Ramadan itu, syahwat itu seperti api. Api itu bermanfaat tapi harus di manage. Syahwat itu seperti listrik. Listrik harus di manage. Ada saklar-saklarnya. Syahwat itu seperti air, bermanfaat air tapi diatur. Kalau nggak diatur ya bisa merusak, Pak. Api manfaat nggak? Manfaat, kalau nggak diatur rusak. Ini harus tahu ilmunya. Dalam diri manusia ada jasad, ada ruhani, ada syahwat. Jasad makanannya teh manis, air putih, bakwan, karedok, pecel. Itu makanan jasad. Karena makanannya busuk, jasadnya juga busuk. Sementara bagian kedua manusia namanya rohani. Rohani busuk enggak? Pernah dengar rohani itu busuk? Roh itu busuk? Roh itu enggak busuk. Perlu makanan, butuh makanan. Makanan rohani itu baca Quran, zikir, sholat, sedekah. Ibadah-ibadah yang kita lakukan yang mendatangkan ridho Allah berupa pahala, itu makanan ruh. Ya kelihatan lah pahala itu, makanannya ruh. Pahala kelihatan? Ada yang pernah lihat pahala? Jangan dipisah pelaknya. Kalau dipisah mah tiap hari kita ngelihat. Enggak dipisah laknya. Enggak kelihatan, itu makanan ruh. Yang ketiga yaitu syahwat. Syahwat inilah yang bisa merusak badan kita, yang bisa merusak rohani kita. Kalau orang tidak pintar memanage syahwat, rohaninya rusak. Tanda-tanda rohani rusak itu nanti ada namanya siksa kubur. Orang disiksa di kubur karena rohaninya tidak punya bekal makanan, tersiksa dia. Seperti mengarungi lautan tanpa perahu. Yang berikutnya dia bisa merusak manusia adalah ijadu binafsi, bangga pada diri. Awas ini, orang bangga pada diri itu bisa merusak. Yuhibbuna nafsi wa yansawna Allah, mencintai dirinya, bangga pada dirinya, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau kamu jadi orang, nggak jadi orang kamu. Kalau nggak saya yang bawa. Ada orang ngomong begitu. Ya, pernah dengar. Kamu itu kalau nggak saya bawa dulu nggak jadi orang gitu. Jadi beruk gitu. Ini bangga, Pak. Rusak nggak? Ya rusak.
rusak hubungan sesama manusia, rusak amalnya, rontok amalnya. Karena manusia rusak kecuali yang beramal rusak kecuali yang ini nggak ikhlas. Dengan sebab bangga itu, ijadu binafsi, bangga pada dirinya, rusak. Kalau bukan saya, ini banyak nih kita di masyarakat tuh masih kalimat-kalimat akunya itu sangat kuat. Kalau bukan saya, ini amal yang begini nanti rusak. Sebesar apapun amal kita, kalau kita bangga pada diri kita, rusak. Halka, rusak. Ijadu binafsi. Kemudian berikutnya yang bisa merusak adalah sukhun muta'un. Sukhun muta'un itu kikir yang diikuti, Pak. Orang kikir itu sampai diilustrasikan seperti orang mancing. Orang mancing cuma buat ngeluarin cacing aja nggak mau. Ngeluarin cacing nggak mau dia. Iya, padahal kalau dia ngeluarin cacing dapatnya apa itu? Ya lele lah. Tapi dia nggak mau ngeluarin cacing, nggak mau dia. Maka sukhun muta'un, pelit yang diikuti itu, orang tersebut tidak akan kenyang, karena dia seperti ketika haus minumnya air laut. Kalau haus minum air laut, kalau haus minum air laut. Bagaimana kita bayangkan ketika kita haus minumnya air laut? Kenyang, tapi nggak karu-karuan. Kenyang tapi haus, kenyang tapi haus. Kenapa minum air laut? Jadi dicobalah. Saya mah belum pernah, nggak mau. Tapi kira-kira itu kenyang kembung tapi haus, nggak enak kira-kira begitu. Atau orang itu tertipu dengan mengejar bayangan sendiri. Bayangan sendiri dikejar-kejar. Kalau mataharinya belum tenggelam, lempoh nggak? Tahu lempoh nggak? Iya, pasti dia lelah kalau mataharinya belum tenggelam. Maka tiga hal ini bisa merusak daripada manusia, disebabkan dia tidak berilmu, tidak bisa memanage. Maka Rasulullah SAW menggambarkan hal semacam ini sudah barang tentu ada kaitannya selalu dengan kehidupan manusia seperti kita. Mudah-mudahan kita seperti yang pertama, seperti tanah ketika disiram air hujan bisa meresap dan bisa menjadi subur, sehingga bisa bermanfaat bagi orang lain. Manusia yang paling baik adalah mereka yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain, insya Allah. Dan dengan ilmu itulah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang ditanyakan? Ruh itu kekal, ruh itu tidak mati, ruh itu tidak mati. Iya, perlu makanan, perlu bekal. Bekalnya ruh adalah pahala-pahala ibadah itu, bekalnya ruh.
Jadi kalau orang selalu beribadah, ruhnya itu banyak nutrisi makanan, insya Allah ruhnya itu bahagia Pak, insya Allah. Sebab ruh tidak mati, tidak lekang, tidak busuk. Ruh hanya intiqal, pindah dari jasadnya ketika kontraknya sudah habis. Dan dimensi alam kubur gaib, ruh itu gaib, maka bisa masuk, ruhnya ditinggal, busuk apa jasadnya, ruhnya nggak ada. Ruh itu mati, ruh itu nggak ada yang mati, ruh itu hidup. Iya. Betul. Iya. Iya. Iya, iya. Kalau baik. Makanya kalau saya nggak pakai pendapat beliau. Iya. Jadi saya nggak pakai pendapat Albani, nggak pakai pendapat. Iya. Induknya itu dhaif sebetulnya. Cuma bagi orang yang fadilatul a'mal ya tidak mengapa. Tidak mengapa. Iya. Jadi kalau saya amalkan kalau saya mampu. Makanya seumur hidup, seminggu, sebulan paling ada 1-2 yang kita lakukan. Insya Allah. Iya. Iya. Begitu ya. Iya. Iya, iya, iya. Lumban. Iya, iya. Dan kalau kita amalkan itu Pak, itu luar biasa efek ke diri kita. Kita merasa ringan, kita merasa optimis. Kan sebelum kita berazam melakukan itu kita prepare dulu, ya. Kita kan juga kadang nggak setiap hari ya. Ini ada kesempatan waktu saya mau pulang fajar, mau pulang sholat tua, silakan dipreparekan. Iya, silakan. Dipersiapkan pipis dulu, apa dipersiapkan. Iya, sebelum ini. Sehingga ketika kita waktu itikaf, insya Allah. Itu saya amalkan. Sama ketika orang meludah ke kiri juga hadisnya dhaif. Tapi kalau kita amalkan baik ya kira-kira. Ya baik, meludah ke kiri dapat pahala itu. Insya Allah. Sebenarnya hal itu hanya prioritas amal saja, prioritas amal. Oleh karena itu Bapak kalau lagi senggang silahkan, kan gitu. Kalau lagi senggang, bersalat subuh langsung duduk, langsung pulang fajar.
Apalagi mereka-mereka yang sedang ngafalin Quran, silakan duduk aja sambil ngafalin Quran, nggak bergerak di tempatnya, sholat sampai sholat tuh insya Allah itu double pahalanya. Jamar mata Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah saya katakan, istilah dhaif sahih pun tidak dari Rasul, tidak dari Rasulullah itu bukan, itu juga kata-kata bid'ah. Istilah dhaif, sahih, hasan, maudhu itu adalah istilah bid'ah, karena Rasul tidak pernah mengajarkan istilah itu. Yang mengajarkan adalah Al-Hallaj Ar-Rumahur Musi pada zaman Umar bin Abdul Aziz, 400 tahun setelah Rasul baru ada istilah itu. Tuh, ayo sok gimana? Ya sampai itu lucu gitu, ya lucu lah. Justru hubungan ini yang semestinya harus erat hanya gara-gara masalah itu kok jadi renggang. Padahal masalah itu, istilah itu Rasul juga dulu tidak ada zaman Rasul. Istilah dhaif juga itu, nama-nama Hasan di ghairihi, karena zaman Rasul tidak ada. Ya jangan kepancing, kita rusak juga nanti. Udah, amal lakukan saja. Iya. Salah satuha ikhtilaf itu. Ikhtilaf. Maka ketika kita ada ikhtilaf, alaikum bisyawadil a'dham, cari pendapat yang terbanyak. Sebetulnya itu, kalau pendapat terbanyak itu dilakukan, silahkan lakukan. Dua rakaat. Iya. Istaftu qalbaka. Ya silahkan minta fatwa pada hati, mana yang terbaik. Ya, sebab semuanya adalah fadilul amal, menambah fadilah amal kebaikan. Kalau kita mampu lakukan silahkan, kalau tidak tinggalkan. Monggo. Kalau saya lakukan itu, insya Allah. Saya nggak pakai pendapat Nasir Al-Albani, enggak. Saya pakai pendapat Al-Imam An-Nawawi. Ya, cukup. Karena sering saya mengatakan hal-hal semacam ini, yaitu seperti kita memasak ya. Pernah saya katakannya, memasak. Iya, racikan masakan itu beda-beda. Seperti sering saya ambil contoh, saya masak kangkung, Juna masak kangkung. Menunya sama, porsinya sama, rasanya sama nggak? Lain. Imam Nawawi menafsirkan hadis, Syekh Albani nafsirin hadis, hasilnya sama nggak? Hadisnya sama, hasilnya sama nggak? Lain tuh, gitu. Maksudnya yang paling bijak nggak boleh kita menyalah-nyalahkan, itu yang paling bijak. Antum melakukan silakan, tidak melakukan silakan, seperti itu. Cuma kadang orang kita kan gitu ya, gara-gara itu bertetangga jadi putus. Nah, naudzubillah, jangan. Wallahu a'lam. Cukup ya. Baik, jamaah Allah Subhanahu wa taala, demikian ta'lim kita pada malam hari ini, semua bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita. Inna shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.